anaknya tentang bagaimana mengatasi demam pada anak saat di rumah. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga pagi ini kita bisa bincang-bincang santai aja ya ini ya. Ini kita di klinik anak cerdas ceria. Jadi di tempat saya praktek juga. Jadi kita yang mau sharing sama ibu semua. Kebetulan topik pada pagi ini tentang demam. Jadi gini dokter Vela ini dokter Vela ya, kemarin ini namanya dokter Vela ini. Jadi ini dulu murid saya, sekarang jadi sudah jadi teman sejawat sekarang ini. Jadi gini, demam itu sebenarnya adalah suatu reaksi tubuh terhadap sesuatu ya. Jadi tubuh itu melakukan suatu reaksi terhadap sesuatu yang masuk. Jadi seperti kuman, virus, kemudian apa saja. Artinya sesuatu yang asing juga bisa membuat tubuh itu bereaksi, akhirnya tubuh itu demam. Nah, demam sendiri itu sebenarnya dokter Hela dia menemukan mekanisme pertahanan tubuh, salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau putra putri ibu demam, nah itu sebenarnya tanda bahwa dia sistem imun dia itu sedang melawan gitu loh, sedang berusaha untuk mematikan kuman atau virus yang masuk. Jadi sebenarnya itu tanda bahwa anak itu sehat gitu loh, artinya sistem imunnya bekerja. Kalau misalnya anak itu nggak ada demam, malah justru kita harus bertanya-tanya, artinya apakah sistem imunnya bekerja atau tidak. Nah terus jadi kuman masuk tubuh demam, artinya biar kondisi di dalam tubuh itu panas, suhunya tidak optimal, akhirnya mati. Harapannya seperti itu. Jadi jangan buru-buru panik dulu, kadang demam cuma sebentar, udah itu, sudah selesai, kumannya mati ya tidak berlanjut, tidak sakit seperti itu. Ya dokter. Berarti kalau demam itu kan reaksi dari tubuh karena imunnya itu mulai menyerang si kuman-kumannya itu ya dok ya. Kira-kira nih dok, kan ini udah live ya dok. Selain ada kuman gitu, apa sih dok sebenarnya tuh gimana sih caranya ibu-ibu atau ayah-ayah yang ada di rumah kalau pas misalnya anaknya tuh demam, suhu berapa sih dok yang kalau dikatakan tuh oh ini anak saya demam nih harus minum obat, atau oh kapan nih harus diapain kayak gitu, biar kan kadang panik gitu dok. Maklum ya dok, ya, kalau saya kan belum ibu-ibu ya dok ya. Iya. Kalau yang lain kan udah jadi ibu, nah itu biasanya anak pertama atau gimana, aduh anak saya demam nih dok, kayak gitu, gimana ya. Ya, oke, sebelum saya jawab, saya tanya ibu-ibu supaya bisa berinteraksi. Suaranya kedengeran nggak? Suara kita kedengeran nggak? Nah, kita menunggu responnya dulu dong. Sudah ada respon? Mungkin ya sambil kita jalan nanti kita bisa lihat sambil kita evaluasi suara kita jelas atau enggak. Jadi gini, batasan suhu normal itu adalah secara umum itu adalah 36,5 sampai 37,4, itu kondisi normal ya. Kemudian dikatakan demam itu 375 sampai 379, itu demam tidak tinggi. Jadi kalau orang Jawa bilang itu sumber ya, semelengat. Nah, itu 375 sampai 379. Nah, itu sebenarnya belum perlu diberikan obat, mungkin perlu dikompres aja sudah cukup seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah ada reaksi. Jadi reaksi reaksi tubuh terhadap sesuatu yang masuk di situ, artinya di dalam tubuh itu gitu loh. Nah, cuma kalau sudah selesai sudah tidak perlu dikasih penentu panas. Cuma kadang anak itu rewel ya, boleh aja sih dikasih penentu panas. Terus kalau batasan demam itu 38 sampai 38,5, 38,5 ke atas itu namanya demam tinggi seperti itu. Itu dok. Nah itu baru 38 itu baru 38
harus ketika dikasih turun panas seperti itu. Ya. Nah, kira-kira ini dok, ini kan demam itu kan tadi sudah dibagi ya dok, ada yang kalau kategori normal 36,5 sampai 37,4, kalau yang sumber-sumber aja semelenget itu 37,5 sampai 37,9. Itu kan nggak perlu dikasih obat dulu kecuali kalau anaknya rewel ya dok ya. Kalau anaknya rewel, kalau misalkan nggak rewel cukup dikompres. Nah, kompresnya itu bagian mana aja sih dok? Kadang tuh ibu-ibu kan kompres cuma dikasih di batuknya tok, itu di dahinya tok, gitu. Yang bener tuh yang mana dok? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi ya kompres itu bisa diberikan di kepala atau di ketiak. Oke. Nah itu caranya dok, itu kita menggunakan namanya kompres air hangat ya. Oke, berarti kompresnya bukan yang dingin ya dok, hangat ya dok ya, sesuai dengan tubuh kita ya dok ya. Jadi biar tidak terjadi penurunan yang drastis gitu loh. Jadi kalau misalnya pas suhu tinggi kasih air dingin, kan pikiran kita biar cepat turun kan. Iya. Nah, tapi ternyata kalau penurunan terlalu cepat, itu metabolismenya juga akan terlalu tinggi lah. Nah, itu bisa malah kondisinya tambah memburuk seperti itu. Oke. Ya, berarti kompresnya itu yang benar itu boleh di mana aja, terutama dahi, lipatan-lipatan gitu ya dok ya. Ya betul. Oke. Nah, kan tadi suhu itu kan ada suhu tinggi. Nah, kadang itu ibu kapan ya dok kita tuh harus ke dokter untuk membawa anak kayak gitu? Ya, jadi pada saat suhu itu tinggi, kemudian makan minumnya anak itu juga kurang. Nah itu ya sebaiknya dibawa ke dokter, karena mungkin sudah dicoba diberikan suatu penurun panas ya, yang seperti paracetamol gitu ya, dan dikasih itu otornya nggak turun dan asupannya kurang, itu akan menyebabkan ini dehidrasi nanti juga. Jadi karena panas tinggi, metabolismenya juga tinggi, akhirnya kebutuhan cairan kan banyak. Ya. Nah kalau asupannya kurang, ya dehidrasi seperti itu. Dehidrasi ya, berarti efek samping dari panas yang terlalu tinggi itu ibu-ibu, jadi anak tuh bisa otomatis kan kalau badan nggak enak tuh anak-anak di rumah tuh kan jadi buat makan malas, buat minum malas gitu ya dok ya, jadi yang bikin dia dehidrasi seperti itu ya dok ya. Ya betul. Oke. Nah gini dok, sebenarnya selain kompres itu kalau di rumah itu kita tuh sebenarnya harus punya apa aja sih dok? Kan kadang tuh cuman pakai termometer tangan dok. Ya. Ada yang dok, banyak yang seperti itu kan dok. Jadi ini kalau kita di rumah ya, kalau kita punya anak kecil itu yang jelas kita mesti harus sedia termometer itu harus punya, kemudian obat penurun panas itu juga harus punya. Itu yang penting, karena apa, kalau kita punya anak kecil itu kan secara penelitian kan juga paling enggak dia dalam setahun 3 sampai 4 kali itu ada serangan demam. Iya. Nah, itu kan ada. Artinya kan harus sedia. Jadi nggak bisa cuma kita tempel tangan panas gitu. Padahal mungkin tangan kita habis cuci tangan dingin, tempel panas gitu. Padahal dulu saya ingat ada penelitian itu yang dilakukan kelas saya waktu saya masih sekolah itu ternyata nggak cocok gitu loh, sangat subjektif. Jadi persepsi ibu panas cocokkan ternyata nggak panas. Itu terbukti, artinya jadi jangan mengandalkan rebahan tangan gitu. Nah itu yang penting. Nah tadi yang harus diingat batasan suhunya itu normal 365 sampai 374, terus kemudian demam tidak tinggi, semangat tadi ya 375 sampai 379, kemudian demam 38 sampai 38 setengah, demam tinggi 38 setengah. Oh ya satu lagi, tadi masih pertanyaannya penting itu. Kapan juga ke dokter ya? Dokter ya. Tadi kan panas tinggi, jawaban saya kan panas tinggi, asupannya kurang. Terus kemudian kalau panasnya nggak tinggi, anaknya masih lincah-lincah aja, tapi kok sampai 3 hari demam, harus dibawa, karena takutnya kalau misalnya seperti demam berdarah. Nah itu kan kadang-kadang panas tinggi 3 hari, habis itu turun. Nah turun itu belum tentu dia sembuh, tapi justru dia itu malah menuju ke adanya yang lebih berat.
bahaya itu. Iya, iya. Itu yang harus dipahami. Jadi 3 hari demam ya, harus dibawa ke rumah sakit seperti itu atau ke dokter untuk periksa. Oke. Nah, ya. Oh ya dok, ini gini sambil kita Ya, lihat ya dok, pertanyaan. ada pertanyaan nih dok, kan ini ada ibu-ibu yang nanya dok tadi anaknya itu di rumah panas tinggi dok sampai kejang. Nah terus dia dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya tuh kayak gini dok, dia tuh di rumah sakit dimasukin obat dari dubur, dari suppositoria tuh dok. Ya, Nah itu betul. pertanyaannya tuh aman nggak ya dok kira-kira obatnya itu gitu dok? Ya, kalau yang dimaksudkan di sini obat anti kejang, ya asal sesuai dengan dosis itu sebenarnya aman, tidak ada masalah. Gitu. Jadi mungkin ini sambil interaksi ya dok ya. Oke, Kalau boleh. misalnya ada pertanyaan langsung aja. Nah, ini dok ada pertanyaan kedua dok dari Bunda Arsitaca dok, dari yang bergabung lewat klinik anak cerdas Tria ya dok ya. Ya. Nah, dok kalau di rumah itu perlu nggak sih sebenarnya menyiapkan obat penurun panas? Contohnya misal nih tempra kayak gitu dok, itu obat penurun panas kita. Nah itu misalnya perlu nggak obat penurun panas itu ada di rumah? Terus apakah obat penurun panasnya itu harus baru yang kita punya? Terus yang kedua, kalau misalkan sudah pernah dipakai itu kira-kira masanya berapa lama dok? Gitu, dok. Pertanyaannya itu dok. Ya sebenarnya kalau tadi ya yang sudah saya sampaikan, jadi kalau punya anak kecil itu harus sedia penenun. Yang paling aman itu paracetamol. Kalau misalnya di sini tempra kita pakai tempra gitu ya. Nah itu yang paling aman. Artinya secara rasa taste-nya juga lebih nyaman buat anak gitu ya. Kalau yang ibu bapak kan mungkin lebih baik gitu ya. Iya. Tapi kecuali kalau alergi sama paracetamol ya. Iya, iya. Alergi paracetamol ya gimana lagi yang seperti itu. Terus apa lagi tadi berarti? Itu kan pertanyaannya harus punya ya, berarti dok paling nggak punya di rumah ya dok. Nah itu kira-kira harus baru atau enggak dok? Yang kemasannya itu harus baru enggak ya. gitu maksudnya dok? Sebenarnya ini kan bukan suatu obat yang harus dicampur pada saat dibeli kan. Iya. Itu artinya kita beli itu sudah tinggal minum kan, Iya. dikocok. Cuma ya memang sebenarnya sih kalau tidak ada perubahan bentuk, perubahan warna ya kita sampai ekspres sebenarnya udah bisa aja sih, tidak masalah. Cuma ya sebaiknya kalau sudah disimpan 3 bulan 4 bulan ya sebaiknya yang baru aja lebih aman gitu ya, karena juga sudah terbuka gitu. Berarti buat Bu Arsitaca tadi ya, penurun panas itu wajib ya punya di rumah itu untuk jaga-jaga. Nah kalau misalkan masih baru ya pas kecuali tidak expired ya Bu ya, itu boleh diminumkan. Tapi kalau memang sudah dibuka ya paling nggak dalam jangka waktu 3-6 bulan itu harus kita ganti. Gitu. Mungkin dari Tadi ada pertanyaan pada saat demam nafsunya menurun. Nah itu gimana ya? Sebenarnya memang otomatis ya, karena anak-anak itu pada saat mereka demam itu biasanya memang nafsu makannya turun. Lah itu yang berbahaya. Makanya tadi di awal kan saya ceritakan kalau memang panas tinggi, nafsu makannya berkurang, ya sebaiknya dibawa ke dokter itu, karena itu takutnya nanti tahu-tahu dehidrasi seperti itu. Seperti itu. Iya dok, jadi pokoknya yang perlu kita hindari itu dehidrasinya itu ya dok ya. Nah ini nyambung dok, pertanyaan dari Bunda Leni dok. Nah ini tuh tanda, kan tadi kita nyebutin dehidrasi terus dok. Tanda-tanda dehidrasi itu sebenarnya apa sih dok yang paling gampang kita atau kayak bunda-bunda di rumah itu tahu, oh ini anak saya di rumah ini dehidrasi nih, oh berarti perlu dibawa langsung ke rumah sakit bisa kayak gitu dok. Itu tanda-tandanya apa sih dok yang paling gampang gitu dok? Yang paling gampang ya anaknya kan kelihatan lemas, terus di sekitar bola mata kan cekung, cowong ya, kalau orang Jawa bilang cowong gitu ya. Terus kemudian mulut dan air mata itu kering, mata itu kering gitu. Jadi ya mungkin nangis ya sudah nggak keluar air matanya seperti itu. Terus mungkin dalam 6 jam udah nggak pipis lagi yang seperti itu. Nah itu juga tanda dehidrasi. Jadi yang paling gampang itu dilihat dari fisik
matanya cekung kayak nggak punya, cekung banget itu, terus mulutnya kelihatannya kering banget kayak wes meletak gitu ya dok ya. Iya. Oke. Ini juga ada pertanyaan atau ini di bawah itu aja ya? Iya boleh dok. Ya, itu ada yang saya sempat lirik itu tadi ya. Jadi makanan apa yang nggak boleh dikonsumsi? Sebenarnya nggak ada larangan sih sebenarnya. Kan anak-anak juga makanannya kan ya nggak yang ekstrim gitu enggak ya. Tapi yang penting kan dia mau makan, yang penting itu mau makan, mau minum, cairannya banyak seperti itu. Itu yang paling penting gitu. Jadi nggak perlu ada yang dipantang gitu, nggak perlu ya dok ya. Nggak usah. Yang penting ya. anaknya pengennya apa kasih gitu ya dok ya. Nah ini dok, nyambung ya dok ya. Kan itu kan kalau makan minum tuh pasti susah. Nah itu trik-triknya tuh gimana dok? Kalau buat ibu-ibu di rumah biarkan kadang aduh masih segini nih panasnya, tapi kok anaknya udah mulai susah nih makan minumnya. Triknya tuh gimana dok? Triknya ya ini bisa kadang-kadang berhasil atau tidak, artinya karena kan itu tergantung anaknya masing-masing ya. Yang jelas mungkin bisa kita berikan sedikit-sedikit tapi frekuensinya sering seperti itu. Karena kalau kalau nanti tingginya seperti waktu sehat yo nanti ibunya ikut stres seperti itu. Karena makanya kan kita nggak bisa banyak kalau orang dewasa aja sakit kan pahit kan. Ya nggak enak ya. Sama aja anak-anak dia nggak mau dipaksa juga nggak bisa gitu loh. Makanya yang penting itu kewaspadaan orang tua terhadap kondisi anak pada saat dia demam seperti itu. Oke. Nah nyambung lagi dok. Ini tuh kan tadi ya dok, kadang kan tips trik ini kan nggak menentu berhasil ya kan. Anak kadang jadi tutup mulut, saya nggak mau makan, nggak mau. Nah padahal demamnya tinggi. Aman nggak sih dok kalau paracetamol tuh dipakai saat perut kosong kayak gitu dok? Oh ya, kalau paracetamol itu aman, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya diminumkan belum makan nggak ada masalah sih sebenarnya. Diminumkan masalah dan bisa diulang. Jadi setiap 4 jam. Jadi 4 jam sekali boleh. Jadi sehari bisa 6 kali seperti itu. Kalau memang panasnya terus-menerus. Itu ya Bu Ibu. Jadi maupun anak, wah kiranya ini susah banget nih dok, nggak mau makan, nggak mau minum, tapi panasnya turun kasih dulu paracetamol, nanti baru dibawa ke dokter kayak gitu, nggak apa-apa ya dok ya? Iya betul. Oke, nah ini dok, ada lagi pertanyaan dok. Anaknya tuh punya riwayat kejang. Nah, kira tuh kejangnya karena kejang, demam tuh dok, kejang karena panas kayak gitu. Kira-kira ibu-ibu tuh di rumah kalau anak punya riwayat kejang itu apa sih dok yang perlu dilakukan, terus apa yang perlu disiapkan kayak gitu kalau belalak anaknya panas tapi tidak sampai kejang. Tapi kalau misalkan belalak sampai kejang di rumah itu juga kayak gimana dok? Ya, jadi yang jelas kalau memang punya riwayat kejang itu syarat tadi ditambahi ya. Jadi kan harus punya termometer. Ya, yang kedua penurun panas itu mencegah biar dia panasnya tidak tambah tinggi. Terus yang ketiga ya biasanya dokter sudah meresepkan untuk penanganan pada saat kejang. Jadi pada saat kejang. Dan biasanya kalau ada diagnosis tertentu seperti kejang demam kompleks, ya itu kan harus ada pengobatan selama 1 tahun. Nah itu harus tertib juga, harus diberikan. Jadi tidak ada masalah pemberian sampai 1 tahun itu sebenarnya untuk mencegah biar tidak berulang kejangnya. Jadi yang perlu disiapkan jelas yang pertama tuh nggak boleh ngukur pakai suhu tangan ya, langsung harus menggunakan termometer. Yang kedua harus sedia penurun panas. Jadi kalau kiranya sudah suhunya 38 atau di atas 38 masukkan, berikan penurun panas kayak gitu ya dok ya. Terus biasanya kalau dokter-dokter tuh biasanya udah ngeresepin Bu Ibu. Kalau pasiennya tuh udah sering biasa ini kejang, biasanya udah punya obat kejangnya itu ya dok ya, yang harus diminumkan kayak gitu untuk mencegah terjadinya kejang. Jadi ada obat pencegahan kalau memang dia ada riwayat kejang demam kompleks. Itu ada yang sudah rutin selama 1 tahun sehari 2 kali. Nah kalau pas saat kejang itu yang tadi dokter Bella tanyakan yang lewat Google tadi, itu kalau udah terjadi kejang langsung yang pakai suppositor yang masuk libur. Ya. Oke.
kira-kira nih dok, kalau panas itu kalau misalkan nih bayi kadang adalah saat habis imunisasi kan kadang ada yang panas, ada yang nggak panas ya dok ya, terutama kalau habis diberikan DPT itu ya dok ya, kan biasanya ada yang panas. Nah itu tuh ada yang nanya boleh nggak sih dok kalau nggak sebelum panas kita kasih dulu obat penurun panasnya atau kasih paracetamol, sedangkan kan paracetamol bisa menghilangkan rasa tidak nyaman kan kalau disuntik tuh nyeri kayak gitu ya dok ya. Nah kan paracetamol bisa digunakan buat menghilangkan rasa nyeri, anti nyerinya itu boleh nggak sih dok? Sebenarnya nggak panas tapi diminumi paracetamol kalau habis imunisasi. Ya gini, boleh saja karena kan fungsi paracetamol itu kan sebagai anti demam, juga anti nyeri seperti itu. Ya. Dan memang anti nyeri yang aman ya paracetamol itu untuk anak-anak seperti itu. Nah kalau misalnya anak itu demam, anak itu habis diimunisasi, itu kalau memang nggak demam tapi kok kelihatannya rewel, itu ya boleh saja diberikan paracetamol seperti itu. Jadi kalau habis imunisasi itu boleh biar Boleh. anaknya rewel. Ya. Kalau nggak rewel santai-santai aja, Nggak usah. malah nggak perlu ya dok ya. Ya nggak usah, biarkan saja. Biarkan saja, biarkan menikmati gitu ya dok ya. Oke. Nah ini dok, ada pertanyaan dari Messi Cita. Nah pertanyaannya tuh balik lagi ke yang tadi dok, kalau suhu tubuhnya belum dikategorikan demam atau masih sumber-sumber, itu harus tetap ke dokter ya dok kalau hilang nafsu makan ya dok ya? Ya. Atau gimana nih dok? Ya kita observasi dulu. Kalau masih awal-awal gini, jadi pada saat dia awal demam itu biasanya memang kelihatan nafsu makannya berkurang. Tapi pada saat nanti demamnya udah turun, ya biasanya aktivitas kembali normal lagi, terus kemudian nafsu makan mulai membaik lagi seperti itu. Jadi ya observasi dulu. Sebenarnya gini, sebenarnya ya dokter anak paling hebat itu ya ibunya sendiri itu sebenarnya. Jadi ya sambil biar bisa mengawasi, artinya kalau jangan dikit ke dokter gitu, jangan juga kan, artinya kan biar istilahnya biar anak itu juga punya kesempatan untuk dilatih sistem imunnya kan seperti itu. Artinya kalau misalnya baru anak sebentar, ya nggak usah panik dulu, artinya ya kita observasi dulu kan, tadi udah dikasih ilmu tuh, ditem dulu, temnya berapa? Oh 375 misalnya, atau 376 misalnya seperti itu. Nah ya udah lihat aja dulu, kalau anaknya rewel ngontrol ya coba dikasih itu tujuannya untuk mungkin dia kan badannya sakit-sakit semua misalnya anak gitu kan, kalau orang ya ngetok-ngetok gitu ya, kalau orang gede ya sama sebenarnya dia juga ngalami seperti itu, tapi kan dia nggak bisa mengekspresikan kan seperti itu. Jadi kan akhirnya kan yo ngontrol, yo rewel seperti itu, boleh-boleh aja sih dikasih masalah untuk mengurangi nyeri walaupun dia nggak demam seperti itu. Oke, jadi ya obat yang pertama ibu lakukan tuh lebih melihat, jadi ya, lebih observasi anaknya dulu di ya, rumah. observasi dulu. Jadi jadi kan kalau demam langsung ke dokter dulu kan, dokter nggak perlu dulu, observasi dulu kan, kadang nanti kalau dia infeksinya ringan-ringan saja, biasanya cuma sehari demam udah selesai, udah dia sistemnya udah bisa ngelawan ya sudah. Makanya kan tadi kapan ke dokter saat demam tinggi, anaknya nggak mau minum, itu yang baru bergabung ya bisa saya review sebentar. Jadi kalau demamnya tinggi, nggak mau makan minum, lemas, ada tanda-tanda dehidrasi, terus demamnya udah 3 hari. Jadi ngitung 3 harinya itu misalnya ini hari Sabtu mulai panas, 3 harinya itu seharinya hari Minggu, Senin, Selasa ini periksa ke dokter. Soalnya kalau untuk antisipasi yang paling berbahaya itu demam berdarah itu. Jadi hari pertama itu bukan saat hari dia panas ya dok ya. Jadi hari pertama itu ngitungnya dalam 24 jam ya dok ya. Kadang kan ibu-ibu tuh ngitungnya tuh pas anaknya mulai panas ya hari itu kayak gitu kan, salah ya dok ya.
Khairul Jabar. Oh iya. Oh ini dok dari Facebook nih, dari Khairul ya, Jabar. kita ada 3 ya. Iya. IG-nya Klinik Klinik Cerdasria, Cerdasria. Facebook Klinik anak Klinik Cerdasria. Anak Cerdasria. Cerdasria sama saya sendiri. Oke. Jadi ya nanti maraton. Nah ini dok, ketika demam itu dosis berapa yang diberikan pada anak-anak dok? Misal berat badannya 55 kilo dok, tinggi badannya 150. 55 kilo ya, itu sebenarnya udah dosis dewasa. Jadi gini, sebenarnya perhitungannya itu 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Jadi misalnya beratnya 55, ya kalau kita ngitung berat itu berat itu dosisnya itu kan kalau pakai dosis terkecil kan 10 miligram kali 55 berarti kan 550 miligram. Ya sebenarnya dosis bukan dosis maksimal ya, artinya dosis yang anjuran optimal itu kan ya 500 miligram. Jadi kalau pakai yang tablet itu bisa 1 tablet. Ya, kalau pakai seperti tempra gini ya, yang tempra forte nanti 2 sendok itu yang forte, pokoknya semua yang forte itu kan dosisnya 1 sendok itu 250. Berarti kalau 55 ya 2 sendok. Oke. Jadi perhitungan kan kadang ibu-ibu tuh sebelum dibawa ke dokter tuh kan punya simpenan itu tadi dok, punya simpenan obat penurun panas. Nah biasanya paracetamol kan ya dok yang disimpan di rumah. Nah itu tuh kadang kan kalau berat badan anaknya sekian itu kira-kira ngasihnya berapa, kadang adalah sampai sini ditanya 55 ya. Ya ini kebetulan 55 dosis dewasa. Beratnya anak-anak tapi dosisnya dewasa gitu. Ya sekarang anaknya sekarang kan Nah sekarang ya kalau dulu telur dibagi 4 ya dok, ini sekarang 1 kurang dok. Nah ini dosisnya dosis dewasa. Jadi sama, dosisnya 10 mg sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi misalnya beratnya 12 kilo. Nah 12 kilo itu kalau kita pakai 10 berarti kan 120 mg. Nah kalau kita pakai yang kan ada tuh paracetamol yang 1 sendok isinya 120, berarti ya 1 sendok itu gitu. Nah kalau ada yang 160 1 sendok itu ya ada, itu ya nggak masalah karena masih masuk range. Jadi kan kalau kita pakainya 15 kali 12 berarti kan berapa tuh? Itu hitungan saya 150 sama 30 berarti kan 180 kan? 180 mg berarti kalau kayak tempra ini kan 1 sendoknya 160 ya. 1 sendok itu kan masalah sih, tidak kelebihan gitu. Masih dalam range aman ya dok ya dok. Dan itu 160 bisa diberikan per 4 jam. Jadi 6 kali sehari ya dok. 6 kali sehari kalau panasnya terus terus. Tapi biasanya sih jarang. Oke, nah ini dok, dilema ibu-ibu di rumah kadang balita itu pas tumbuh gigi dok, kan anaknya rewel, kadang pakai demam, kadang enggak, tapi kan kebanyakan rewelnya tuh. Nah itu boleh nggak sih dok sebenarnya dikasih paracetamol kayak gitu dok? Tidak masalah karena fungsinya tadi ya. Jadi fungsi paracetamol itu kan untuk anti nyeri dan anti demam seperti itu. Ya, kalau pas ya kan kadang kalau belum bisa komunikasi kan cuma nangis rewel gitu aja kan. Anak-anak kalau sakit yang seperti itu, kalau sudah bisa sambat itu Indonesia apa ya? Bisa mengeluh ya hilang nyeri kan, sakit nggak enak badan, jadi kasih aja nggak masalah. Oke, kita review ya dok ya ini ya dok ya. Oke, kan siapa tahu masih ada beberapa nih dok yang baru bergabung gitu dok. Oke, nah tadi itu demam itu kategorinya ada range normalnya itu kan 36,5 sampai 374. Kalau sumur-sumur 37,5 sampai 379. Terus kalau udah mulai dikatakan demam itu kan 38 ke atas ya dok. Kalau demam tinggi baru 38,5 ya dok ya. Oke, nah demam itu sendiri ibu-ibu kalau dari pakar kita ini itu sebenarnya mekanisme tubuh kita. Jadi mekanisme si imun itu menyerang bakteri atau virus yang masuk ya dok ya. Jadi sebenarnya tuh
suhunya, kapan kita harus memberikan obat ya dok ya. Terus kalau memang kan sudah punya riwayat kejang ya berarti memang harus warning. Ya, betul. Terus yang warning kedua itu juga ada tanda-tanda anak mulai dehidrasi. Yang tadi contohnya yang paling gampang tuh dilihat dari segi fisiknya. Kalau udah mulai kontrak-kontruk, lemes kayak gitu tuh udah berarti tanda-tanda yang pertama. Terus dilihat bibirnya kayak lebih ke arah kering kayak gitu. Terus kalau nangis kok udah nggak keluar air matanya ya dok ya. Terus buang air kecilnya biasanya 6 jam kok dia nggak pipis nih. Oh ini berarti mulai ada tanda-tanda dehidrasi. Karena kalau anak-anak demam itu kan makan minumnya tuh udah mulai susah kayak Ya, gitu. ya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dok. Ada yang nanya dok, kan tadi kalau demam tanpa penyakit penyerta itu dapat dikategorikan sakit atau enggak kayak gitu. Itu gimana dok itu? Biasanya kayak kadang anak itu ada demam tapi tidak batuk, tidak pilek, jadi tiba-tiba panas kok gitu. Ya, jadi mesti harus dilihat, observasi ya, kembali ya. Balik lagi ya dok Observasi ya. ya. Jadi gini, kalau anak itu demam, itu kan dia habis aktivitas ya bisa. Ya. Jadi habis aktivitas atau habis terpapar sinar matahari kan bisa demam, atau kalau masih bayi kan dikekep sama ibunya gini. Ya. Mungkin sampai di klinik di cek suhunya 36 misalnya. Nah, itu kan demam juga. Jadi ya kita observasi dulu. Kita kalau itu demamnya hanya reaksi karena lingkungan sekitar ya biasanya nanti kita kasih tempat yang sudah nyaman ya, insya Allah sudah nggak demam lagi seperti itu. Oke, jadi kadang tuh demam pada anak itu nggak melulu karena sakit ya itu tadi ya dok ya, digendong saking rapetnya sih gendong ya dok ya. Bisa jadi karena reaksi ini erupsi giginya mau tumbuh. Giginya mau tumbuh, Nah, itu juga bisa. panas juga ya. Jadi macam-macam. Jadi ya yang penting observasi. Orang tua memang harus kerjasama. Jadi kan dokter anak itu kan cuma tanya ya, tanyanya kan nggak ke anaknya. Ya ke ibunya. Jadi kan memang tadi saya bilang dokter anak yang paling hebat itu ibunya sendiri. Dokter anak nggak ngerti wis ngopo iki loro orang ngerti kan. Nah, Kalau iya, ibunya benar. di aja nggak ngerti kita. Jadi Gitu. ibu-ibu tuh tetap harus mengawasi gitu ya dok. Jadi kalau adalah dokternya nanya, bu pipisnya terakhir kapan? Bunya bingung. Ya. Kapan ya dok? Pakai pampers tuh dong. Nah jawabannya tuh kan kayak gitu dong. Ya itu memang mulai sekarang kalau misalnya demam ya mudah-mudahan semua sehat ya. Kalau misalnya demam ya coba diawasi karena itu penting, itu data penting buat seorang dokter untuk menilai anak ini bermasalah atau tidak. Kadang-kadang ya seorang tua kadang-kadang karena sibuk, kadang mau misalnya mau tanya sama dokternya, dia lupa terus nanya eyangnya. Ya, karena di rumah sama eyangnya. Nah itu dilema juga kadang dok. Oke, nah ini dok kaitannya demam pada saat imunisasi. Ya. Jadi kan ada ya dok itu kejadian pasca imunisasi. Nah itu tuh kadang ada pertanyaan dok, ini cukup menarik. Demam setelah imunisasi itu kira-kira berapa hari? Harusnya itu normalnya hilang dalam berapa hari? Terus kalau itu ada kejadian pasca imunisasi itu apa aja sih dok yang perlu dilihat? Kan kadang ibu-ibu kok imunisasi terus panas berapa hari ya kok 3 hari nggak sembuh-sembuh, apa kaitannya masih ada hubungannya dengan imunisasi atau enggak kayak gitu dok? Jadi prinsipnya gini dok, sama ya. Artinya kan pada saat imunisasi itu sebenarnya kan juga diberikan suatu kuman yang dimakan. Artinya kan tubuh kan pasti akan bereaksi. Jadi walaupun misalnya minta di klinik itu minta imunisasi yang demamnya minimal seperti itu. Demamnya minimal ya bukan tanpa demam. Karena walaupun ambil yang istilah di luar itu tanpa demam, tapi sebenarnya ya kemungkinan untuk demam itu bisa. Jadi kan karena itu reaksi tubuh tetap dimasukkan suatu kuman, pasti tubuh bereaksi ya seperti itu. Nah, kalau pas daya tahan tubuhnya bagus, ya bentar aja mungkin nggak demam. Nah, tapi ada yang sampai demam seperti itu. Bahkan ini imunisasi DPT itu memang komponen pertusisnya dimasukkan semua, itu kan memang memicu demam, biasanya memicu demam. Lah, kalau demam ya biasanya sih
dia nggak akan lama, biasanya cuma sehari aja sih, rata-rata cuma sehari. Kalau sampai 3 hari seperti tadi, ya kontrol mungkin belum tentu karena imunisasinya. Ada hal lain ya. Ada lain. Jadi seperti saya punya pengalaman itu adalah putranya seorang perawat ya. Jadi imunisasi juga imunisasi hepatitis A kan. Hepatitis A itu kan biasanya nggak demam. Iya. Nah, dia demam sampai 3 hari. Setelah 3 hari kontrol kan, cek darah, ternyata trombositnya turun. Nah, ternyata masih turun-turun ya, ternyata memang demam berdarah. Ya, akhirnya, tapi kan termonitor, akhirnya ya sembuh. Jadi demamnya kebetulan. Demamnya bareng setelah imunisasi ya dok. Itu namanya Delala. Jadi kebetulan itu kejadian yang kebetulan konkomitan ya. Jadi kalau habis imunisasi itu biasanya 1 atau 2 hari. 1 ya dok, biasanya 1 hari. Nah kalau udah berkelanjutan ya bisa kontrol. Ya harus. Kalau sampai 3 hari ya tetap kewaspadaannya penyakit yang lain karena ini memungkinkan sekali. Nah ini dok, kadang kan ada ini dok, mitos atau fakta. Nah sebenarnya air kelapa itu bisa menurunkan demam atau enggak dok? Itu mitos atau fakta dok? Ya gini, sebenarnya pada saat demam itu kan metabolismenya meningkat ya. Nah dengan hidrasi sebenarnya nggak cuma air kelapa aja, sebenarnya air apapun ya, air teh atau air putih atau apapun yang minum yang banyak kan hidrasi. Artinya kan kalau metabolismenya meningkat untuk cairan banyak ya paling nggak bisa mengurangi demam itu gitu. Oke, jadi fungsinya itu bukan untuk menurunkan ya dok ya, tapi hanya untuk biar anak itu sebenarnya gak dehidrasi gitu ya dok ya. Itu jadi fungsinya air kelapa itu bukan untuk menurunkan tapi hanya untuk menghidrasi cairan-cairan yang ibaratnya keluar dari tubuh gitu nih dok ya. Oke. Ada lagi dok. Nah cukup banyak dok ini pertanyaannya dok. Kalau misalkan dok, kadang kan ada beberapa anak itu yang alergi dengan obat-obat kayak alergi ke paracetamol kayak gitu. Nah kira-kira itu obat apa sih dok yang aman kayak gitu? Ya pilihannya ya ibuprofen. Ibuprofen ya dok ya. Oke, jadi lebih ke arah balik ya ibuprofen. Cuma memang kalau misalnya untuk namanya pakai paracetamol saja sih sebenarnya. Cuma kan memang ada beberapa anak itu alergi dengan paracetamol, jadi kita memberikan ibuprofen. Nah tanda-tanda kalau kadang kan minumnya tuh di rumah dok, minum obat penurun panas kadang kan di rumah. Nah itu taunya alergi itu dari mana gitu dok? Kadang kan orang tua kan bertanya ini intinya karena obat atau karena hal lain kayak gitu dok? Ya biasanya ya kalau untuk kita mengetahui itu alergi atau bukan, ya kita lihat ini wujud kelainan kulitnya. Biasanya kalau alergi kan mentol-mentol seperti itu. Cuma memang ada beberapa seperti penyakit-penyakit virus seperti xanthema gitu kan, panasnya turun, merah-merahnya keluar. Tapi kan itu bisa dilihat dari perjalanan penyakitnya. Tapi kalau bisa ditandai misalnya habis minum 5 menit 10 menit kok timbul reaksi lah, itu kemungkinan alergi dari itu. Nah coba kalau memang alergi seperti itu kita hentikan dulu, nah mungkin ada provokasi tes berikutnya misalnya suatu saat nanti gitu. Kalau memang keluar lagi jangan diulangi lagi seperti itu. Tapi sebenarnya jarang sih alergi paracetamol itu jarang sekali. Jarang ya dok ya. Sangat jarang. Tapi ini ada pertanyaan dok. Dia kan alergi yang oral paracetamol kayak gitu. Nah dia itu kalau dikasih lewat dubur itu tetap aman atau enggak dok? Sama aja. Jadi alergi kalau namanya alergi ya mau lewat mana aja tetap akan berefek ya dok ya? Iya tetap akan berefek. Kecuali suatu saat misalnya ada toleransi ya mungkin bisa aja, tapi ya sebenarnya sih jarang. Lagi pertanyaan. Oke. Nah ini dok dari Ramadan Alvan dok. Ya, apakah baik bayi kurang dari 1 bulan demam diberi obat? Kan banyak nih dok, ada yang yaitu yang habis imunisasi kalau kurang dari 6 bulan kan memang kan 1 bulan ya, ini 1 bulan
bulan tuh dok? 1 bulan itu imunisasi kita kan cuma fisik ya. Ya. Kalau kurang dari 1 bulan kan belum ada Belum ada imunisasi. Imunisasi waktu lahir aja kan. Oh, iya. Tapi kalau ini misalkan kurang dari 1 bulan adalah kena virus, bakteri atau apa kayak gitu dok? Ya, sebenarnya sebelum kita memikirkan kena virus atau bakteri, itu kan kita observasi dulu kan penyebab demam kan belum tentu hanya infeksi. Ya. Tadi yang saya ceritakan, mungkin gedungnya terlalu rapat atau terus udah digedung, udah dikasih berita, udah bajunya double-double, akhirnya panas. Ya coba dibuka dulu. Atau mungkin kurang minum. Jadi itu diobservasi dulu. Jadi jangan lagi ya dulu dok ya. ya. Tapi kalau memang itu suatu infeksi panas tinggi nggak turun-turun, sudah kita lakukan hal-hal konvensional pada bayi itu, ya terpaksa kita berikan, tidak ada masalah. Kurang dari 1 bulan pun kalau memang sudah kita observasi, misalnya kan kita seperti di kamar bayi ya, atau di rawat jagung ibu habis melahirkan itu misalnya demam, itu ya kita nggak langsung kasihkan permanen, enggak juga. Jadi kita lihat dulu mungkin gedungnya terlalu tebel, terus minumnya kurang, asinya belum keluar, misalnya seperti itu ya. Dicoba dulu sampai misalnya kita observasi sampai 4 jam misalnya. Kalau misalnya masih demam dan malah tambah tinggi ya, misalnya dirasa perlu ya kita berikan, tidak ada masalah. Ada masalah kan kadang itu ada yang kan harus ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif kok masa pakai obat kayak gitu loh dok? Kalau ada indikasi ya tidak ada masalah. Ada masalah ya dok ya. Jadi ASI eksklusif itu memang diberikan pada bayi yang memang sehat dan memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya kita nggak bisa paksa karena malah bisa membahayakan bayi itu sendiri. Oke. Nah ini dok ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalkan kan biasanya kadang kalau orang-orang dulu kayak gitu tuh kan kalau misalkan anaknya itu demam dibilangnya itu kecetet terus habis itu dipijetin kayak gitu. Nah itu sebenarnya aman nggak sih dok atau harus kayak gimana sih dok? Ya, jadi misalnya nih anak sudah mulai geraknya banyak, ya kan? Geraknya banyak, mungkin kan namanya anak kan gerakannya kan sangat lincah, cepat, ya toh. Nah, kadang-kadang memang otot itu ada rahasia, jadi misalnya dari terpelanting atau gimana ya toh, atau pokoknya gerakan-gerakan yang mendadak yang tiba-tiba sehingga otot itu mungkin ada cedera di situ. Nah, pada saat ada cedera kan tubuh itu mengeluarkan reaksi inflamasi ya. Makanya kan demam, kadang-kadang demam. Pemijatan itu bisa dilakukan, artinya bisa membantu untuk menyembuhkan, artinya fisioterapi ya, yang benar artinya memang tahu tekniknya. Itu ya itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi fisioterapi itu kan dia punya teknik-teknik untuk misalnya ada cedera otot, itu misalnya mencolok, meloncat, jatuh biasanya kan anak-anak udah mulai glundung jatuh dari tempat tidur. Loncat, terus habis itu ada gerakan tiba-tiba yang kompresi untuk sininya yang sakit misalnya. Nah itu bisa, itu demam seperti itu karena kan ada suatu reaksi peradangan. Iya, reaksi peradangan karena ada cedera ototnya itu bisa. Anak-anak itu kan lincah kan, sana sini lari-lari kemana-mana. Jadi kalau sebenarnya wajar-wajar aja boleh ya dok, asal pijetnya ke tempat yang benar. Jadi ke fisioterapi kan kadang pijetnya cuma dipanggilin tukang urut kayak gitu, nah itu kan kurang kalau untuk segi-segi. Karena memang perlu latar belakang untuk mengerti. Oh ini harus diginikan itu seperti itu. Karena jangan sampai nanti niatnya dipijet tapi malah jadi masalah ya dok ya. Masalah yang lain. Oke, nah dok ini ada pertanyaan dok berkaitan tentang imunisasi yang menyebabkan demam. Kadang itu imunisasi apa aja sih dok yang bikin demam? Kan kalau yang sering kan memang DBT ya dok ya. Nah apakah kayak imunisasi lain kayak contohnya MR itu bikin panas nggak dok? Ya, sebenarnya gini, sebelum menjawab ke MR ya, sebenarnya semua imunisasi itu mempunyai potensi untuk menimbulkan demam, itu bisa. Karena kan tetap tergantung ya. Tapi kan tergantung respon imun si anaknya. Nah khusus untuk MR itu sebenarnya juga jarang juga, cuma biasanya kalau MR itu komponen campaknya itu yang bikin dia demam itu biasanya 6 hari setelah penyuntikan. Jadi 6 hari lagi kalau demam itu mungkin karena campaknya itu, cuma itu jarang juga sebenarnya. Nah, itu
kira ada pertanyaan lanjutannya dok. Nah itu kira-kira MR itu sendiri ulangannya itu paling maksimal tuh sampai berapa tahun? MR itu kalau yang program dari pemerintah itu kan diberikan umur 9 bulan, kemudian ulangannya 18 bulan. Ya. Nah, biasanya setelah itu ngikut di program-program di sekolahan. Yang Bisa ya situ ya dok ya. Ya, sebulan imunisasi anak sekolah seperti itu. Kalau kita di usia di bawah 5 tahun mereka itu yang kita berikan. Tapi kalau MMR itu memang ada program, jadi misalnya 18 bulan itu diberikan MMR, nanti ada ulangan lagi umur 5 tahun. Jadi kalau MR aja 9, 18 kalau ya sih dok ya. Ya, tapi kalau 18 ini mau dikasih MMR, jadi MR sama MMR itu bedanya. Kalau MR cuma campak sama rubella, kalau MMR itu ada gondong, campak, rubella. Rubella itu nanti 5 tahun kita lagi. Nanti mungkin bisa kita ulas kapan lagi tentang imunisasi ya dok ya. Kalau ini jadi kemana-mana nanti dok. Oke, nah ini dok, kalau demam dengan ruam atau kalau orang awam biasanya demam dengan bintik-bintik itu kan macam-macam ya dok. Ya. Nah ini tuh pertanyaannya gini dok, kalau anak itu demam terus muncul bintik-bintik merah seperti eksantema, itu boleh nggak sih dok anak dimandiin? Kadang kan kalau misalkan kayak muncul bintik-bintik itu kadang kalau orang dulu nggak usah mandi nanti nggak nambah nyebar kayak gitu. Nah itu tuh gimana dok? Ya sebenarnya itu mitos saja ya. Mitos ya dok ya, itu satu tidak mitos ya. masalah, ya tidak ada masalah nanti. Jadi artinya tidak akan tapi cuma gini, kalau pas demam terus dimandiin pakai dingin lah, itu kadang-kadang badannya jadi tambah sakit semua karena kan terjadi penurunan suhu yang sangat drastis, sudah juga nggak baik seperti itu. Ya, jadi kalau mandiin tetap menggunakan air hangat ya dok? Ya hangat. Tapi kadang-kadang anaknya nggak mau, orang sakit semua karena ada aduh enak banget tidur aja ya dok ya, PW tidur. Nah jadi kalau untuk demam dengan bintik-bintik itu sebenarnya mitos ya dok ya, kalau untuk mandi kayak gitu. Jadi ya tetap dimandiin aja tapi dengan menggunakan air hangat kayak gitu ya dok ya. Nih dok, kalau demam panas itu sering kejang, kata dokternya epilepsi. Ini lagi pengobatan epilepsi tapi kok masih sering kejang ya dok? Itu kayak gimana dok sebenarnya? Dia ada demam ya. Dia ada demam dok, jadi dia demam terus kejang, terus karena saking sering kejangnya mungkin dalam kurun waktu 1 tahun itu jadi dokternya mendiagnosis dengan epilepsi dok. Nah itu tapi kok sudah dalam pengobatan epilepsi kok masih sering kejang, nah itu kayak gimana dok? Ya, jadi memang pertama memang harus tegakkan dulu diagnosisnya, tapi kalau itu sudah dari dokter ya insya Allah udah fix ya diagnosis epilepsinya. Nah kenapa sering kejang? Itu mungkin biasanya sih sama, jadi yang kita alami itu ada yang nggak respon, jadi mungkin perlu kita observasi. Mungkin dalam 1 bulan ini masih ada kejang. Nah artinya apa? Seorang dokter mesti harus mengevaluasi dosisnya lagi. Jadi kalau awal pada epilepsi itu kan kita memulai dari dosis yang paling ringan, paling rendah, dosis paling rendah dulu. Nah pada saat nanti kita evaluasi 2 minggu itu masih kejang nggak? Kalau masih kejang, kita naikkan dosisnya. Kita naikkan dosis dulu sampai maksimal. Kalau maksimal masih kejang, mungkin kita pikirkan untuk mengganti obatnya atau didobel itu seperti itu. Tapi kalau ini sudah maksimal, biasanya ya seorang dokter anak biasanya kita kirimkan ke neurologi dan konsultan ya, karena mungkin ada penyulit yang lain yang mungkin tidak bisa tertangani dengan hanya konvensional biasa seperti itu. Oke, jadi itu memang perlu dievaluasi lagi ya dok ya. Nah ini misalkan dok, kalau kejang tapi pada anak dengan gangguan tumbuh kembang, nah itu tuh biasanya lebih sering ke arah mana ya dok? Kadang kan demam tapi pada anak dengan gangguan tumbuh kembang anak ya dok ya. Nah dia tuh ada demam terus kejang, nah itu kira-kira gimana dok? Tetap sama atau harus terpikir oleh hal-hal lain kayak gitu dok? Ya biasanya sebelum kita mendiagnosis ke arah dia ada epilepsi atau enggak, biasanya memang kita sudah lakukan pemeriksaan sebelumnya seperti EEG atau mungkin perlu CT scan. Nah memang kalau ada gangguan tumbuh kembang terus dia kejang,
gangguan tumbuh kembang kan, makanya kan tetap harus dilakukan pengobatan rutin itu. Jadi kudu sabar ya dok. Ya sabar. Sabar sama telaten gitu. Nah, pengobatan epilepsi itu bisa 2 sampai 3 tahun, ya, sampai bebas jam. Jadi artinya pengobatan epilepsi itu memang lama, pengobatannya memang lama. Jadi nggak bisa cuma sebentar. Jadi nggak seperti sakit batuk pilek seperti itu enggak. Jadi memang lama. Jadi memang harus diperlukan keteladanan, kesabaran. Beda sama kalau jantung memulai ya dok. Ya. Kalau jantung memulai cuma setahun aja. Setahun bebas kejam ya berarti Ya, stop ya dok ya. Kalau epilepsi Kita bisa ya. turunkan pelan-pelan biasanya. Oke, nah dok ini ada yang nanya dok, kadang itu kalau habis minum obat, misalkan contohnya paracetamol kayak gitu, habis minum paracetamol boleh nggak sih dok langsung minum susu? Kan ada tuh, entah itu mitos atau fakta, minum obat itu harusnya bagusnya pakai air putih, nggak boleh pakai susu, nggak boleh pakai sirup, nggak boleh pakai teh kayak gitu dok. Kan tapi kan anak-anak namanya juga pahit ya dok ya, kadang kan kalau kita kan kadang bisa ngasih penambah rasanya itu ya dok ya. Nah itu boleh nggak sih dok sebenarnya kalau habis minum obat, minum susu atau teh atau Ya nggak apa-apa, nggak masalah. masalah ya dok ya, nggak mengganggu ya dok ya. Pertanyaannya menarik semua nih dok. Berhubung waktunya sudah tinggal sebentar lagi, saya review ulang ya dok ya, dari awal ya dok ya. Nah demam, jadi ibu-ibu kalau demam di rumah itu sendiri itu kita perlu punya, yang perlu kita siapkan itu yang pertama termometer. Nah termometer itu sendiri nggak boleh pakai tangan ya, langsung termometer yang sesungguhnya. Terus yang kedua termometer pakai tangan bawah. Termometer yang ini loh bu, langsung tempel kayak batuk. Oh kira-kira anget ya gitu, padahal kita habis cuci tangan. Nah itu kan nggak bener ya bu ya. Padahal kalau habis cuci tangan tuh dingin ya dok, kayak kita cuci tangan benar-benar dingin adalah megang orang lain kok rasanya rada anget-anget. Nah itu kan beda. Padahal habis di suhu pakai termometer yang sesungguhnya nggak panas, 37 kayak gitu kan nggak panas. Nah kategori habis itu yang kedua kita perlu mempunyai obat. Jadi obat yang perlu kita sediakan di rumah kalau misalkan ada anak demam itu kita bisa menyimpan paracetamol kayak gitu. Contohnya mungkin tempra ya dok ya. Ini dok, kelebihan tempra itu apa dok? Kira-kira dok? Jadi, bisa dijelasin dok? Karena ibu-ibu tuh nanya, kok tempra apa ya dok ya, kelebihannya manis apa gimana gitu? Jadi aftertaste-nya kan nggak pahit. Nggak pahit, terus nggak usah kocok-kocok lagi. Langsung diminum ya dok ya. Jadi anak-anak kan nggak suka ya obat yang pahit-pahit itu ya dok. Jadi kita kasih tempra yang manis kayak gitu. Nah terus ibu-ibu juga nggak perlu ribet belalah ke susu, udah ngocok-ngocok langsung dibuka langsung minumkan ya dok. Oke. Nah terus yang ketiga kita perlu juga dilihat lagi. Jadi kalau anak demam di rumah tuh perlu kita nggak perlu buru-buru panik kayak gitu. Ya anaknya demam, adalah ternyata demam itu suhunya nggak yang di atas 38, masih di 37,5 kayak gitu. Nah itu kita perlu observasi di rumah. Yang perlu kita observasi yang pertama tanda-tanda dehidrasi. Jadi anaknya gimana, buang air kecilnya, pipisnya tuh gimana, terus kontrak-kontruk enggak kayak gitu. Kalau kontrak-kontruk pipisnya berkurang berarti mulai ada tanda-tanda dehidrasi kayak gitu ya. Nah untuk mengakali itu semua biar nggak terjadi dehidrasi, kita perlu telaten. Kayak misalkan anaknya pengennya minumnya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa, jangan langsung dikasih banyak, nanti kalau banyak mah jadinya muntah ya dok ya. Nah jadi sedikit-sedikit makan, sukanya apa, misal pengennya buah ya kasih aja buah, jadi nggak ada pantangan-pantangan sama sekali ya dok ya. Terus nah yang terakhir ini misal nih dok, kalau anak itu demam itu kapan kita harus larikan ke dokter? Itu kalau satu suhunya di atas 38 kayak gitu, nggak mau makan minum. Terus yang ketiga kalau udah ada kejang ya berarti memang udah warning ya dok ya. Terus yang terakhir kalau panasnya udah minum obat nih di rumah selama 3 hari kok panasnya masih terus menerus naik turun, kita perlu cekkan ke dokter. Jadi perlu kita evaluasi ke dokter langsung ya dok ya. Oke, mungkin ada tambahan dok? Mungkin itu aja dok. Terus mungkin ini ya, pola-pola demam itu yang mungkin ibu harus tahu ya. Itu kan yang buat kewaspadaan aja
kalau misalnya demam itu tinggi mendadak, nah itu kan sebenarnya kalau anak demam itu yang paling kita takutkan di awal itu kan kalau demam berdarah. Iya. Karena kan memang itu yang paling fatal. Kalau cuma batuk pilek aja mungkin kan mungkin nggak perlu dikasih obat banyak-banyak aja udah turun kan seperti itu. Nah yang jadi kewaspadaan buat ibu semua itu kalau demam berdarah seperti itu. Demamnya Cuman tinggi mendadak mendadak. tinggi gitu. Ya, oke. Nah, jadi kalau demam itu sendiri yang perlu diwaspadai di rumah itu demam tinggi mendadak. Apalagi tipe demamnya demam berdarah. 3 hari tinggi terus. Ya. Habis itu hari keempat mulai turun. Ya. Nah, padahal habis itu biasanya ibu udah turun nih anaknya. Padahal itu sebenarnya fase kritis dari demam berdarah ya, Dok, Dan ya. itu berkali-kali terjadi seperti itu. Tiba-tiba datang trombositnya turun ya, ya, Dok. sudah kondisinya nggak bagus dan akhirnya tidak tertolong, kan itu sangat berbahaya gitu ya. Oke. Dan itu sering gitu loh, nggak cuma sekali 2 kali, mungkin ya alhamdulillah di rumah sakit PAU udah jarang ya. seperti itu, tapi kalau di daerah-daerah itu sering kali, jadi mungkin bisa memberikan edukasi seperti itu. Oke, ya Dok, untuk penutup, nah kira-kira ini bisa komen di bawah live IG apa berikutnya yang mau Ya, dibahas. Jadi silakan komen ya, sebanyak-banyaknya. Nanti topik kita pilih apa yang akan kita bahas bahas selanjutnya. next IG lainnya ini. Mau apa hari ini udah demam ya, Dok ya, kita Demam. bahas tuntas soal demam. Besok misal imunisasi atau tips trik kalau anak-anak GTM kayak gitu bisa ya, Dok ya. Ya. Ibu kalau di rumah anak-anak GTM itu kayak gimana itu ya, Dok ya. Nah itu silahkan komen di bawah. Nah nanti bisa kita pilih. Nah dari beberapa pertanyaan ini juga, Dok, kita tuh sebenarnya ada giveaway-nya, Dok. Dan Ya. nanti giveaway-nya kita akan umumkan di klinik anak cerdas ceria ya, Dok ya. Ya. Oke, nanti yang ada di live-nya Dokter Oktora kayak gitu nanti juga akan kita umumkan. Jadi jangan lupa ya, bisa di follow klinik anak cerdas ceria Ya. biar tahu giveaway-nya itu nanti siapa Ya. yang dapat. Atau mau follow IG-nya Pak Oktora juga bisa ini. Iya. Banyak info-info terkini kalau dari Dokter Oktora ini. Nanti ya, Dok ya. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya. Yang hari ini, nanti kalau nextnya bisa follow di IG klinik atau IG saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan anak bisa langsung kita berinteraksi. Ya, nanti untuk topik-topiknya apa nanti kita update IG, nanti bisa komen di situ apa topiknya, nanti insya Allah bisa. Siapa tahu bisa terrealisasikan ya, Dok ya, untuk IG live selanjutnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG-nya. Sudah selesai. Nah, fokusnya.